Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatul Inayah dengan NIM 2350410006 kelas A3PSR guna memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Akad Perbankan Syariah. Dosen pengampu Dr. Jiwanur Kirom, LC, MNI. Langsung saja saya akan membahas mengenai materi akad dan jenis-jenis akad serta pembentukannya. Yang pertama ada pengertian akad. Menurut bahasa, akad mempunyai beberapa arti, antara lain mengikat, yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung. Kemudian keduanya menjadi sepotong benda. Sambungan yaitu sambungan yang memegang kedua ujung tali itu dan mengikatnya. Janji sebagaimana dalam Quran surat Al-Imran ayat 76 yang berbunyi bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin, yang artinya bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Menurut ulama fikih, akad dapat dibagi dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya, menurut syarak, maka akad dibagi dua, yaitu yang pertama ada akad sahih, yang berarti akad yang telah memenuhi syarat dan rukun. Yang kedua ada akad tidak sahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu. Yang kedua ada jenis-jenis akad. Dalam fikih muamalat, akad dibagi menjadi dua jenis, yaitu akad ijarah atau muawadah dan akad tabarruk. Yang pertama ada ijarah. Akad ijarah atau muawadah adalah berbagai jenis perjanjian yang berkaitan dengan transaksi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Contoh akad ijarah meliputi perjanjian investasi, jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Akad dalam kategori ijarah seperti yang pertama ada mudharabah. Secara etimologi, istilah mudharabah merupakan bentuk masdar dari fi'il madhi yang berarti perdagangan atau memperdagangkan. Syarat dan rukunnya. Yang pertama syarat. Syarat pertama itu ijab dan qabul harus jelas dalam menyatakan niat untuk melaksanakan mudharabah dan dapat menggunakan istilah seperti mudharabah, qirat, mukharadzah, muamalah, atau istilah seperti lainnya. Syarat kedua, dua orang yang melakukan kerjasama atau disebut dengan al-akhidain. Yang ketiga adanya modal, adapun dalam modal disyaratkan. Yang keempat adanya pekerjaan atau usaha atau disebut dengan al-amal. Yang kelima adanya nisbah, keuntungan. Rukun, yang pertama ada rukun sahibul amal, yang kedua maddarib, yang ketiga ada amal, yang keempat ada ijab qabul. Terus ada juga murabahah, rukun dan syarat murabahah. Yang pertama ada rukun. Rukun pertama itu ada bai atau penjual adalah seseorang yang memiliki barang dagangan atau orang yang menawarkan suatu barang. Rukun kedua ada mashtari atau pembeli, adalah individu yang meminta barang yang ditawarkan oleh penjual. Yang ketiga ada mabi atau barang merujuk pada komoditas, benda atau objek yang diperjualbelikan. Yang keempat ada saman atau harga jual, adalah alat untuk menilai nilai suatu barang. 5. Ijab dan qabul adalah pernyataan yang dinyatakan dalam akad. Ada syarat. Syarat pertama ada pihak-pihak yang berakad atau penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan sukarela tanpa adanya paksaan atau tekanan. Syarat kedua ada objek yang diperjualbelikan harus memenuhi kriteria seperti tidak termasuk barang yang diharamkan oleh agama, bermanfaat, dapat diserahkan dan dari penjual ke pembeli, merupakan hak milik penuh pihak yang berakad, sesuai dengan spesifikasi yang diterima oleh pembeli dan diserahkan oleh penjual. Syarat kedua ada ijab qabul harus jelas, dan syarat keempat harga jual harus tetap dan tidak
berubah selama masa perjanjian. Sementara sistem pembayaran dan jangka waktu harus disepakati bersama. Dan masih banyak lagi seperti ijarah, istisna, salam, dan musyarakah. Yang kedua ada tabaruk. Tabaruk berasal dari kata tabara yang berarti sumbangan atau terima. Orang yang memberikan sumbangan disebut mutabari atau dermawan. Niat tabaruk adalah cara yang sah dan diperbolehkan untuk memberikan uang. Pertama ada kharaj. Al-kharaj adalah perjanjian pinjaman yang diberikan kepada nasabah tertentu dengan kewajiban bagi nasabah untuk mengembalikan dana tersebut kepada lembaga keuangan syariah yang disebut dengan LKS sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Ada rukun dan syarat kharaj. Yang pertama ada rukun. Yang pertama pinjaman, yang kedua pemilik dana atau memberi pinjaman, yang ketiga ada jumlah dana, yang keempat ada ijab kabul. Ada juga syarat. Yang pertama ada syarat kerelaan dua pihak melakukan akad, yang kedua dana yang akan digunakan ada manfaatnya dan halal. Terus ada rahan. Menurut syarat akad rahan menurut UHYL dan BMI adalah menahan sesuatu dengan cara yang diizinkan yang memungkinkan barang tersebut dapat diambil kembali. Unsur-unsur rahan ada 4. Yang pertama ada rahin atau pemilik barang, yang kedua ada murtahin atau pemegang barang, yang ketiga ada marhun atau rahan barang gadaian, yang keempat ada marhun bi atau disebut dengan hutang, dan masih banyak lagi seperti jualah, kafalah, hibah, wadiah, dan wakalah. Untuk yang terakhir yaitu pembentukan akad syariah. Yang pertama ada rukun akad. Rukun dalam bahasa Arab berarti bagian yang kokoh yang memungkinkan tegaknya sesuatu. Menurut fuqaha, rukun berarti apa yang merupakan unsur asasi wujudnya sesuatu dan menjadi esensinya. Sedangkan Syamsul Anwar berpendapat bahwa rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Dengan demikian, rukun merupakan sesuatu yang harus ada dalam suatu akad karena rukun merupakan sesuatu yang menjadikan sah secara hukum dalam Islam. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan kabul. Menurut ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang memberikan akad ada 4, yaitu yang pertama ada sigot akad atau disebut dengan ijab kabul. Sigot atau ijab dan kabul adalah pernyataan lisan yang menyatakan kesepakatan antara pihak dalam akad. Ijab adalah ucapan dari pihak yang menyerahkan atau menjual barang. Contohnya, saya jual barang ini kepadamu, atau saya serahkan barang ini kepadamu. Kabul adalah respon dari pihak yang menerima barang. Contohnya, saya beli barangmu, atau saya terima barangmu ini ya, gitu. Yang menunjukkan persetujuan untuk mengganti barang sesuai kesepakatan. Yang kedua ada al-aqid. Al-aqid adalah istilah yang merujuk pada orang yang melaksanakan akad. Dalam bahasa Arab ini adalah bentuk isim fa'il dari kata akhoda yang berarti pelaksana akad. Yang ketiga ada mahal al-akad. Mahal al-akad atau al-maqud alai adalah objek atau barang yang menjadi fokus dalam akad. Yang keempat ada al-maudu atau al-akad. Al-maudu al-akad atau tujuan akad harus sesuai dengan hukum Islam atau syariah dan tidak melanggar syariat. Artinya, tujuan dari akad dalam transaksi syariah haruslah sesuai dengan ketentuan syariah. Untuk yang kedua ada syarat dalam akad. Yang pertama ada syarat terbentuknya akad. Agar sebuah akad dapat terbentuk dan memiliki kekuatan hukum, beberapa syarat harus dipenuhi. Terus untuk yang kedua ada keabsahan akad. Untuk memastikan bahwa akad tidak hanya terbentuk tapi juga sah, perlu memenuhi syarat keabsahan tambahan. Yang ketiga,
Syarat berlaku akibat hukum akad. Walaupun akad sudah sah, akibat hukumnya mungkin belum dapat dilaksanakan. Terus yang terakhir ada syarat mengikatnya akad yang sah setelah memenuhi semua rukun. Terus syarat terbentuk, syarat keabsahan, dan syarat berlakunya akibat. Hukum adalah minat para pihak. Terus pihak-pihak dalam akad tidak bisa menarik kembali persetujuan mereka secara sepihak tanpa kesepakatan dari pihak lainnya. Kesimpulannya, akad adalah perjanjian atau kesepakatan yang mengikat antara dua pihak atau lebih dalam transaksi, baik itu dalam konteks muamalah atau hubungan sosial, ekonomi maupun ibadah. Dalam hukum Islam, akad merupakan dasar dari transaksi yang sah dan harus memenuhi beberapa syarat, seperti adanya kerelaan, terus antara pihak yang berakad, objek yang jelas, serta tujuan yang tidak bertentangan dengan syariat. Terus terdapat berbagai jenis akad dalam sistem ekonomi Islam, seperti akad jual beli atau bai, akad bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah, akad sewa atau ijarah, dan akad pinjaman harz. Setiap akad memiliki aturan karakteristik dan konsekuensi hukum yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Penting bagi setiap pihak yang terlibat untuk memahami dan menjalankan akad sesuai dengan prinsip yang telah disepakati dan diatur dalam syariat. Untuk memastikan keadilan, keterbukaan, dan keberkahan dalam transaksi. Dalam konteks keuangan syariah, akan merupakan dasar utama yang membedakan praktik keuangan syariah dari keuangan konvensional, karena semua transaksi yang dilakukan harus berlandaskan pada akad yang sahih dan adil. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya mengenai materi akad dan jenis-jenis akad serta pembukaannya. Selamat menonton, dan apabila ada salah kata atau ucapan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.